Arif Rahman Jabal, perkenalkan nama saya Salsa Angelina Oktaviani dengan NIM FAA 118004. Pada hari ini saya akan melakukan review pada jurnal yang berjudul Faktor Resiko Skabies di Pondok Pesantren Konvensional dan Modern. Seperti yang kita ketahui, skabies merupakan salah satu penyakit pada kulit atau infeksi yang terjadi pada kulit yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes KBI varhominis. Nah, jadi tungau ini dapat ditemukan di tempat-tempat yang berpenghuni padat, kemudian selain itu ada juga tempat-tempat yang lembab, dan juga tempat-tempat yang lingkungannya itu kurang bersih. Nah, contohnya adalah asrama, penjara, pondok pesantren, dan juga tempat-tempat yang kurang bersih lainnya. Nah, itu adalah merupakan salah satu cara atau transmisi yang sangat cepat terjadinya penularan dari skabies ini. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang diambil dengan menggunakan data primer, yaitu menggunakan kuesioner dan juga pemeriksaan fisik yang merupakan alat yang berupa dermatoskop yang untuk membantu dalam proses penentukan dari diagnosis penularan skabies ini. Nah, jadi penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Wasilatul Huda Kendal dan juga pesantren modern, yaitu pesantren Selamat Kendal. Nah, kemudian kita masuk pada tabel yang pertama. Nah, di tabel yang pertama ini yang di sebelah kanan, nah ini disebutkan bahwa responden ini berusia dengan rentang usianya itu usia 14 sampai 16 tahun. Nah, dan sebagian besar dari responden ini tidak saling berganti pakaian dan juga dia ini memiliki kebersihan kulit, kebersihan tangan, dan juga kebersihan pakaian, juga kebersihan handuk yang baik. Nah, namun dia ini memiliki uh, tingkat pengetahuan yang dalam kategori sedang, yaitu sekitar 40%. Kemudian dia ini juga memiliki mayoritas kebersihan yang buruk mengenai tempat tidurnya. Kemudian dia juga sering dalam berganti-ganti alat sholat, atau dia itu meminjam dari temannya antara satu santri dengan santri lain, yaitu alat sholatnya. Kemudian dalam di tabel 1 ini juga disebutkan bahwa prevalensi terjadinya penularan skabies ini sekitar 51 orang. Kemudian kita masuk pada tabel yang kedua, yaitu hubungan faktor resiko dengan kejadian dari skabies. Nah, jadi pada intinya di tabel yang kedua ini, jadi faktor resiko yang paling besar dalam penularan skabies ini adalah usia. Nah, seperti yang kita ketahui, usia itu dia pada dari anak-anak ini dari usia rentang 11 sampai 16 tahun, dia itu memiliki resiko yang lebih besar, yaitu 5,5 kali lebih besar. Nah, untuk usia anak yang di atas 17 tahun, itu kenapa lebih kecil? Karena seperti yang kita ketahui, mungkin dia itu pernah tertular sebelumnya dari skabies ini. Jadi dia lebih aware dengan kebersihan kulit dan juga tubuhnya. Kemudian kita ketahui bahwa selain dari usia itu, jadi kebersihan tempat tidur. Nah, seperti yang kita ketahui, dengan kurangnya atau minimnya pengetahuan, jadi santri-santri ini tidak atau sangat jarang dalam mengganti spray, mencuci spray, atau menjemur bantal dan juga gulingnya, sehingga penularannya itu sangat cepat sekali. Kemudian selain juga dari penularan karena tempat tidur, ada juga karena kulit, seperti yang kita ketahui bahwa ini kulit itu dia jadi misalnya dia jarang mandi sehari dalam sehari itu dia kurang dari 2 kali mandinya, kemudian dia juga uh, dalam karena minimnya pengetahuan dia jadi nggak tahu kalau misalnya penularan skabies ini bisa terjadi karena kontak kulit, kemudian misalnya dia habis keringatan nggak langsung mandi, misalnya seperti itu. Nah, kemudian selain dari kontak kulit dan juga kontak tangan. Nah, kontak tangan ini juga termasuk ke dalam uh, faktor risiko yang cukup besar karena seperti yang kita ketahui ada tradisi salim tangan. Nah, yang terjadi antara guru dan juga santri ini. Nah, seperti yang kita ketahui salim tangan ini bisa disinyalir menjadi salah satu faktor resiko dalam penularan skabies ini. Nah, selain dari faktor usia, faktor kebersihan tempat tidur, kemudian ada faktor kebersihan tangan. Yang terakhir adalah faktor dari kebersihan kulitnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kebersihan kulit ini terjadi 2,7 kali lebih besar.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.